Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kini jumpa lagi bersama Abi di channel Wisata bareng Abi dan Ijul. Yuk kita bareng wisata bareng, ikuti terus Abi dan Ijul kemana kita pergi mencari destinasi wisata atau panorama alam atau spot-spot indah yang untuk memanjakan mata, siapkan hati dan nurani untuk menerima keindahan dan kebesaran Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali jalan bareng Abi dan Ijul. Kita jumpa di channel wisata bareng Abi dan Ijul. Karena kita tinggal di Banda Aceh, kita mulai start dan opening kita di jembatan flyover Simpang Surabaya. Kita akan menuju ke arah barat kota Banda Aceh di kawasan Lokna. Kita akan mencari destinasi dan panorama yang menakjubkan hari ini. Mungkin langka ditemui atau jarang dikunjungi. Yuk ikuti terus bersama Abi dan Ijul. Cewek Pak. Tapi untuk bulan ini penuh Pak. Kalau mau berdua. Kita melewati Pendopo, kantor gubernur Aceh. Kita ada di Simpang Taman Sari menuju Jalan Tengku Umar. Ya. Posisi kita berada di Jalan Tengku Umar. Kita masih di Jalan Tengku Umar dan di depan Masjid Kupiah Meketo. Kita melewati Simpang Sudirman atau Simpang Pemancar. Kita mengambil arah ke arah Lokna di Jalan Cut Nyakdi. Sahabat, kita sudah berada di Lamtemen, Lamtemen Timur dan Lamtemen Barat. Terus kita ke arah barat. Setelah kita melewati beberapa menit, nanti kita akan sampai di Simpang Lampisang. Dari simpang tersebut kita ngambil arah ke kiri menuju arah barat Melabu. Sahabat, kita sudah sampai di Lampisang. Sekarang Simpang Lampisang khasnya dengan simpangnya tempat pesta, yaitu Nani Convention. Kita terus melaju ke depan. Ayo sahabat, ikuti terus Abi. Kita akan ke suatu tempat yang memang masih jarang orang kunjungi. Mudah-mudahan dipermudahkan jalan kita menuju tempat. Diperkirakan kalau hujan dianjurkan tidak membawa kendaraan roda 4. Karena kita bakal ke gunung, mulai sekarang sudah disuguhi dengan pegunungan. Namun pegunungan yang kita tuju tentunya bersumber suatu mata air. Tapi bukan mata air atau mata air. Yang jelas ada hulu. Hulu apa? Ikuti terus. Kita masih berada di kawasan Braden Lokna. Kita lanjut terus sampai ke area jalan masuk wisata. Oh ya sahabat, Abi pernah dengar Kampung Nusa adalah kampung wisata. Tadi sempat lewat jalan masuk Kampung Nusa. Kampung Nusa itu adalah satu kampung wisata. Kapan-kapan kalau ada waktu Allah izinkan, kita akan mampir ke Kampung Nusa, yaitunya kampung wisata. Ada apa di sana? Nanti kita akan cari tahu. Sekarang terus dulu konsisten pada tujuan kita yang pertama.
Sebelum meneruskan perjalanan wisata kita, baiknya kita mencari minuman ataupun snack-snack makanan. Karena di objek wisata ini tidak ada penyediaan ataupun kios-kios yang menjual makanan. Anda haus, tersedia makanan, bawa sendiri. Sahabat, setelah kita mampir di Tuah-Kana Swalayan, Jalan Medan Melabu, Jalan Banda Aceh Melabu, kilometer 10, Kedebing, terus kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kita sampai di Kedebing. Khasnya Kedebing adalah jualan rotan berupa tudung saji, keranjang, dan berbagai kerajinan lainnya. Bagi Anda yang luar daerah ataupun sekitarnya, bagi yang berminat kerajinan rotan, bisa mampir dengan harga yang terjangkau tentunya. Nah, seperti di sebelah kiri, seperti ini berbagai macam kerajinan, tentunya juga tidak dari rotan dan juga dari bulu-bulu lainnya. Jarak tempuh yang kita butuhkan mulai dari Banda Aceh sampai ke lokasi wisata sekitar 17 menit ataupun 12 menit. Sekarang kita berada di kilometer 14 Banda Aceh Melabu. Jadi beradanya kita di kawasan Loknga. Bagi Anda yang berkunjung ke Pantai Lampu, bisa meneruskan jalan lurus ke sana yang ada bapak baju oranye, dan kita berbelok ke kiri mengikuti jalan yang kita tuju, yaitu ke destinasi panorama alam yang berbatu atau yang bertebing-tebing, tapi di situ ada air yang membiru. Kita jangan bocorin dulu karena Abi juga belum pernah ke sana. Mudah-mudahan kita sampai. Ini ada rombongan dari mana? Ini dari mobil. Berpelan-pelan saja. Oh ya, kita pelan-pelan. Ternyata bukan dari sini jalannya. Ke depan lagi. Di sini kita setelah melewati persekolahan ataupun dinas sosial yang berupa rumah tahanan wanita. Kemudian kita ada di jembatan antara Pulau Kapuk dan Mes TNI. Ini jembatannya, mungkin air yang kita tuju, air di sana, air yang dari sungai ini mungkin air yang dari ujung hulu yang kita tuju. Kira-kira apa namanya? Jadi video ini adalah menginfokan jalan menuju wisata. Wisatanya namanya Pucuk Krung. Kalau bahasa Aceh itu Pucuk Krung, mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah hulu sungai. Sepertinya kita berbelok ke kiri dari Jalan Loknga memasuki Jalan Monumen. Kita masuki kawasan perkampungan. Semoga jalan ini baik-baik saja. Sahabat, di sini ada persimpangan, sepertinya kita lurus sih untuk menuju Pucuk Krung. Sahabat, walaupun ada tanda-tanda jalan, tetap kita harus bertanya pada masyarakat sekitar agar kita jangan berulang lagi untuk kembali mencari jalan yang benar. Sahabat, kita telah melewati kampung. Sepertinya mudah-mudahan ke ujung sana masih ada perkampungan ataupun penduduk. Untuk sementara jalannya masih bagus. Nah, di depan sudah ada Pucuk Krung. Kita kemana ini? Ini ada jalan, tapi jalannya kita nggak tahu jalan kemana. Sahabat, setelah melintasi persimpangan,
kita memasuki daerah yang tidak beraspal. Rueng. Karena memang menurut info jalan ini memang tidak beraspal. Dan ini masih lumayan berbatu. Bahkan ke sana agak sedikit lebih parah. Semoga kendaraan kita bisa masuk. Menurut kita lihat tebing sepertinya benar-benar saja sih. Sahabat, kondisi jalan tujuan kita seperti ini. Di sini juga ada sebuah pekuburan. Mana? Kuburan Tengku Pucuk Kru. Konon di sana juga dulu adalah satu pemukiman penduduk. Dulu zaman dulu. Entah kapan itu. Sahabat, di sini memang kalau kita melewati daerah wisata ya seperti ini. Tapi begitu kita sampai, wow! Sahabat, kita tidak serem seperti biasa yang kayak gini. Tapi kita jalan masih di daerah yang sepi, tidak ada pemukiman penduduk. Hanya ada gubuk-gubuk kecil. Nah, semoga kita tidak temui hewan-hewan ya, berupa harimau ataupun gajah. Nah, kalau kita ketemu harimau bagaimana ya? Kita kan aman masih di dalam mobil. Sahabat, jalan yang seperti ini ditempuhnya sekitar 1,5 kilo ke lokasi. Sedangkan yang lainnya masih baik dan normal-normal saja. Video ini sampai ke titik lokasi kita cukupkan nanti, karena memang di satu video kita buat perjalanan menuju Pucuk Kru. Pucuk Kru artinya hulu sungai. Jadi dalam memperingati hari 17 Agustus yang ke-77 atau hari kemerdekaan, kita ke gunung mencari wilayah-wilayah destinasi panorama yang indah. Nanti di sana kita dengan melihat begitu indahnya, kita bersyukur sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Oh ya sahabat, itu Pucuk Kru dengan tempat pemandian antara raja dan ratu dulu. Namun kita telah menemui satu rumah ataupun gubuk itu di atas sana, ada yang tinggal rupanya, mungkin Bang Kamal ini yang pengelola. Ternyata di sini ada jembatan. Sahabat, kita sudah pada jembatannya. Nah, berarti ujung sungainya hampir ketemu sahabat. Hanya nih 900 meter lagi. Kalaupun nanti kita bermasalah, berarti di sini bisa arah untuk berputar mobil. Sahabat, jangan coba-coba berpasangan pergi kemari berbuat maksiat ya. Kita hanya cari info wisata. Sahabat, beginilah perjuangan Abi dalam mencari info wisata buat sahabat-sahabat. Mana tahu suatu saat atau muda-muda yang ingin camping kemana. Tapi sepertinya kita sudah menemukan area persawahan. Tapi sawahnya tidak aktif. Sepertinya tebing di depan telah kelihatan dan tidak jauh lagi. Putar-putar jari, kiri kanan, putar jari. Satu putar kaki, habis itu putar jari. Sahabat, kita mulai ada satu penduduk. Oh, ada kendaraan yang berparkiran. Ada dua, itu penduduk yang masuk ke hutan untuk bertani ataupun berkebun ataupun mencari madu. Dan di samping Abi ada juga peternakan sapi yang dilepas di daerah sawah. Sahabat.
mungkin Anda akan mengatakan malas ke sini. Bukan. Kita menemui anak-anak yang cari destinasi foto. Bukan. Orang mereka foto-foto juga. Sahabat, ada dua anak remaja muda-mudi bercewek, dua-duanya cewek, mereka berani kemari. Masa Abi yang bisa membuat anak cewek nggak bisa lewat? Oh, sahabat, di sana ada bukit. Rasanya kayak biasa. Ini bukitnya. Wah, ada kesetrum. Oh. Memang Abi cari tempat-tempat yang bisa dikunjungi dengan mobil. Coba bayangkan dengan 2 kilo kita menempuh gini dengan panas. Tapi kalau berbarengan, teman tak berem. Fima razaqtana wa qina azabannar. Astaghfirullahalazim. Sahabat, semoga tempat tujuan kita indah dan ada tempat parkirnya. Batu pada ditumbuhin pohon ya? Iya, Kak. Sumber pucuk sungai ini berasal dari dalam batu, Mam. Jadi seperti mata air keluarnya dalam batu. Tapi airnya tidak terlalu deras. Ya kita mau. Tengok, Ma. Insya Allah di area wisata ini tersedia tempat parkir. Karena memang dikutip untuk kendaraan 15.000 dan untuk roda 2 5.000 rupiah. Untuk tiket masuk gratis, hanya parkiran saja. Biasa dikunjungi di sini adalah hari-hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Namun kita hari ini juga hari libur. Liburnya adalah libur hari kemerdekaan Indonesia. Tapi seperti Abi bayangkan tadi, jalannya lebih mulus, lebih bagus daripada apa yang Abi bayangkan. Abi bayangkan jalan itu berkelok mendalam dan menurun dan berbatu. Ternyata itu dulu, sekarang sudah agak bagus-bagus saja. Tadi ibu bersama anaknya keluar dari mana itu? Apakah dari sini dia tinggal? Di sini ada sebuah balai. Wow. Yuk sahabat, ada juga yang berpulang dari sana. Kita nggak tahu mereka, tapi platnya ada yang BK. Yuk, kita lanjutkan lagi. Kendaraan roda 2 aja berlawanan arah, kita harus memberikan arah parkir. Kalau ada apa-apa pun di sini di dekat pohon jambu, kita bisa untuk berparkiran. Kita berada di 90 meter lagi. Ternyata sampai di sini ada bangunan, bro. Kita sampai. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Setelah melewati tidak begitu bergelut. Ini tidak yang pengen. Itu kolamnya. Itu ada monyetnya. Waduh. Ini ada mobilnya. Setelah kita melewati di belakang kita ada becak. Ada becak. Kereta butuh kereta di bawah tanah. Kereta di bawah tanah, Ma. Pak Adem lah. Ini Bang Kamal namanya. Pak Adem. Bang Kamal itu namanya. Kata Ma, woi. Oke. Ini penting. Bang Kamal. Apa siapa? Apa siapa Bang Kamal namanya? Ya ada. Dah. Oke, sampai sahabat. Kita sudah di lokasi, kita turun, kita cukupkan di sini dulu.
Sampai jumpa pada next videonya di panorama yang indah dan dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.